Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita berjumpa kembali. Saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus yang sedianya akan kita laksanakan di tanggal 2 Agustus. Merupakan edisi perdana nanti di GKJ Bambu karena akan dibuka kembali pelayanan di gereja. Pun demikian, tetap mematuhi protokol kesehatan. Oleh sebab itu, jemaat kiranya dapat menyesuaikan diri, batasan usia dan kondisi masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita akan memulai persiapan perjamuan kudus kita, dan mari menyatukan hati bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini Engkau memberikan waktu bagi kami untuk kami mendadar diri kami, mempersiapkan diri kami untuk menyambut anugerah Tuhan yang begitu besar melalui sakramen perjamuan kudus. Mampukan kami untuk bersyukur dan terus memperbarui kehidupan seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita akan mempersiapkan diri memasuki persiapan perjamuan kudus. Dan sebelum kita mendengarkan sapaan sabdanya, mari bersama kita bersatu hati, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dari pujian lama Kidung Lami kita akan pujikan Yenunggilan Gusti, kita pujikan bersama-sama. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini terambil dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat sampai dengan yang ke-8, yang menjadi dasar pemerenungan kita mempersiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus yang demikian. Dari Roma pasal 2 ayat 4 sampai dengan 8. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan
ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Demikian pembacaan sabda kasih Tuhan. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah cerita di sebuah keluarga begitu. Ini keluarga dari desa, bapak ibu seorang petani dan kemudian anak satu-satunya yaitu anak laki-lakinya. Dia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Pada suatu kali meskipun sudah dibesarkan dengan kasih sayang, dia malah menyalahgunakan kasih sayang itu. Jadi selama anak sampai dengan usia remaja, dia pengennya semua apa yang dia mau dia turuti. Dan pokoknya dia mencari enaknya, tidak mau sama sekali apa yang menjadi kesusahan orang tuanya, tidak mau tahu. Nah, akhirnya si anak ini beranjak di usia remaja menuju dewasa, ya sekitar masuk SMA begitu, SMP kemudian masuk ke SMA. Suatu kali karena libur panjang dan dia mulai bosan dengan kegiatan, dia kemudian berpikir, orang tua saya dua-duanya sampai saat ini kok tidak pulang-pulang ya, kok betah sekali toh di sawah begitu. Akhirnya dia berinisiatif untuk mencoba mencari tahu kalau bapak ibunya ke sawah itu seperti apa. Akhirnya anaknya ini mencari ke sawah di siang hari. Dia merasakan, wah panas kayak gini luar biasa. Ibu bapak saya kok betah untuk di sawah. Akhirnya dia berjumpa dengan bapak ibunya yang ada di sawah itu, masih dengan bekerja di sawah dengan semua piranti pertanian yang ada, pakai caping, pakai lengan panjang, pokoknya dengan tradisi-tradisi kebiasaan kalau orang pergi ke sawah. Dia melihat bapak ibunya dan melambaikan, "Bapak, Ibu." Akhirnya dia mendekat. Dan setelah itu kemudian bapak ibunya bertanya, "Wah, katingaren le, kok datang ke sawah, ada apa?" Gitu. Akhirnya si anak itu pengen tahu sebetulnya apa yang dilakukan bapak ibunya ketika berada di sawah. Kemudian dia perhatikan betul bapak ibunya di usia yang sudah sepuh, tetapi dia berjuang luar biasa di sawah itu, menanam padi dengan setia, keringat bercucuran, panas tidak dihiraukan. Dan kemudian si anak itu mulai tergerak hatinya untuk ikut membantu orang tuanya. Dan kemudian si anak ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mulai merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Ternyata selama ini untuk memanjakan dia, untuk memenuhi kebutuhannya, orang tuanya bekerja luar biasa beratnya. Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, si anak ini pulang. Dan di dalam perjalanannya dia kemudian mencoba untuk mencari hal yang baru. Dan betul mendapatkan pencerahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah sampai di rumah, kemudian dia merenung. Dan apa yang terjadi? Terjadi perubahan dalam hidupnya. Yang biasanya manja, biasanya tidak mau bekerja keras, akhirnya dia mau bekerja keras. Bahkan ketika dia masuk SMA, dia rela untuk membantu orang tuanya. Dia rela belajar lebih giat lagi. Dia rela melakukan apapun karena pikirnya dia melihat orang tuanya yang sudah berjuang luar biasa. Di sekolah pun rasa untuk dia pengen nakal ada,
Tetapi ketika melihat orang tuanya, dia mengurungkan niatnya untuk nakal, mengurungkan niatnya untuk bolos, mengurungkan niat yang buruk itu, dan kemudian mengganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari ketika dia melihat orang tuanya sudah berjuang luar biasa memberikan yang terbaik bagi dia. Nah, akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, si anak ini beranjak menjadi pribadi yang dewasa. Kemudian dia beranggapan bahwa dia tidak lagi menganggap sepi kasih karunia yang diberikan orang tuanya, tidak menganggap sepi kasih yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Itulah yang memacu dia untuk menjadi lebih baik. Nah, bacaan kita Bapak, Ibu, Saudara sekalian mengingatkan bahwa ketika setiap kali kita mengingat perjamuan kudus, bukankah kita bergetar hati ini karena begitu besar kasih dan pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan. Sehingga itulah yang tentunya membuat kita tidak sepi akan kasih kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu di ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi setiap kali kenapa ada perjamuan kudus, kita itu mempersiapkan diri sebaik mungkin karena kita tidak ingin menganggap sepi kemurahan kasih Allah yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita untuk menyambut itu, kita mempersiapkan hati kita, batin kita, kehidupan kita. Sehingga betul-betul ada pertobatan, ada perubahan hidup dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi menganggap sepi kemurahan Tuhan. Kalau waktu-waktu lalu mungkin kita menganggap sepi, dengan kita juga mungkin seperti anak tadi yang masih remaja tadi, yang sebelum betul-betul tahu apa yang dilakukan orang tuanya, dia seenaknya, pokoknya minta manjanya, minta enaknya. Tetapi setelah tahu betapa besar dan berat pengorbanan untuk dirinya, dia berubah. Dia tidak ingin membuat sepi kasih yang diberikan. Maka menurut saya dalam perjamuan kudus, kita diajak untuk mari tidak membuat sepi kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan. Maka kalau kita berkomitmen tidak membuat sepi kasih kemurahan Tuhan itu, maka akan senantiasa ada pertobatan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita dalam keseharian mau melakukan hal yang tidak baik, saya tidak akan melakukan karena saya tidak mau menganggap sepi kasih kemurahan Tuhan itu. Ketika akan melakukan hal menyinggung perasaan orang lain, perkataan kita, tindakan kita, kita juga akan ada rem itu bahwa saya tidak akan mau untuk membuat sepi kasih kemurahan Tuhan. Saya akan membuat kasih kemurahan Tuhan itu menjadi dasar bagi saya untuk melakukan kebaikan, kemurahan yang Tuhan ajarkan. Maka di ayatnya yang ke-7 itu dikatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Bukankah itu panggilan kita? Maka saya mengajak melalui momentum perjamuan kudus, mari kita tidak membuat sepi kasih kemurahan Tuhan, tapi justru mari kita mengejar apa yang mendatangkan kebaikan, kasih kemurahan, ketekunan yang membuat kita semakin bertahan kokoh dalam iman, pengharapan, dan kasih kita, sehingga kita justru menjadi orang-orang yang membuat kasih kemurahan Tuhan itu semakin nyata, semakin dapat dirasakan oleh siapapun juga. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus. Jangan pernah sepi untuk kita merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa dan kita merenung sejenak
dan bersama kita ambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak sepi dalam menghayati menerima kasih kemurahan Tuhan, dan kami rayakan dalam perjamuan kudus. Kiranya ini yang menyemangati kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, karena kami belajar untuk tidak menganggap sepi kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyiapkan hati kami menyiapkan kehidupan kami untuk kami boleh bersama ikut dalam sakramen perjamuan kudus yang akan berlangsung tanggal 2 Agustus mendatang. Baik ibadah yang tentunya diperbolehkan di gereja dan yang belum bisa ke gereja karena ada batasan-batasan protokol kesehatan, kiranya kami juga terus mampu ikut serta dalam sakramen perjamuan dari rumah kami masing-masing. Ajari kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus menjunjung nilai-nilai kebaikan, kemurahan, dan keadilan, sehingga kami terus membuat kasih kemurahan Tuhan tidak sepi dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama kita akan akhiri dengan pujian dari Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita saat ini. Kiranya menjadi dasar mempersiapkan diri kita untuk ikut dalam sakramen perjamuan kudus. Perlu saya tekankan bahwa ketika dibukanya kembali pelayanan gereja yang direncanakan tanggal 2 Agustus, bukan serta-merta kita kemudian larut dalam kebahagiaan yang melupakan untuk mematuhi protokol kesehatan. Harapan saya adalah silakan berkomunikasi dengan koordinator wilayah dan juga ketua wilayah dan majelis pendamping wilayah untuk memastikan ketika Bapak Ibu yang rindu sekali untuk bergereja adalah benar-benar dapat memegang dan mematuhi semua protokol-protokol
kesehatan. Harapannya adalah dengan kesadaran ini kita membangun sebuah kebiasaan baru yang menjadi contoh dan teladan. Jangan sampai gereja justru karena kita tidak mematuhi protokol kesehatan itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya hanya menyarankan mari kesadaran dari masing-masing pribadi untuk terus dapat mematuhi protokol-protokol kesehatan. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat mempersiapkan diri, Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.